Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga kalian sehat selalu dimanapun kalian berada ya. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan membahas materi mengenai sifat-sifat logaritma. Sesuai dengan materi pembelajaran sebelumnya yang telah kita pelajari, yaitu tentang pengertian atau definisi dari logaritma itu sendiri. Nah, hari ini kita akan melanjutkan ke materi sifat-sifat logaritma. Kita simak video pembelajaran berikut ini ya. Nah, sifat-sifat logaritma. Ada beberapa sifat-sifat logaritma yang harus kita ketahui dan kita hafalkan. Nah, pertama, jika A-nya lebih dari 0 dan A tidak sama dengan 1, M lebih dari 0 dan M tidak sama dengan 1, kemudian B-nya lebih dari 0 dan C lebih dari 0, maka berlaku hubungan berikut. Nah, kita lihat untuk nomor 1 ada A log 1 sama dengan 0 ya. A log 1 sama dengan 0. Nah, kemudian yang kedua, A log A sama dengan 1. Nah, di sini kalian lihat, untuk yang nomor pertama, ini basisnya A dengan logaritmanya 1 atau basisnya A dengan numerusnya 1 hasilnya 0. Jadi berapapun basisnya jika numerusnya 1 hasilnya 0. Nah, untuk yang nomor 2, jika basisnya sama maka logaritmanya itu sama dengan 1. Karena apa? Karena kita tahu bahwa suatu eksponen jika dipangkatkan 1 hasilnya bilangan itu sendiri. Nah, yang ini pun nomor 1 sama. Suatu eksponen jika dipangkatin 0 atau basis ya, jika dipangkatin 0 maka hasilnya 1. Ya, ini ada hubungannya dengan eksponen. Nah, kemudian sifat yang ketiga yaitu ada A log B ditambah A log C sama dengan A log B dikali C. Ya, ini artinya B dikali C. Jadi ada logaritma penjumlahan bisa kita ubah ke perkalian sininya. Kemudian yang keempat ada A log B dikurang A log C sama dengan A log B dibagi C. Ya, jadi kalau pengurangan yaitu di sininya menghasilkan suatu pembagian. Oke, yang kelima A log B sama dengan, nah, di sini kita bisa rubah atau kita bisa modifikasi. Maka bentuknya jadi M log B per M log A, di mana di sini basisnya kita munculin basis yang sama antara basis numerus yang atas dengan yang bawah pun. Basisnya harus sama ya. Nah, di sini ininya basisnya A jadi di bawah ya, numerusnya jadi di atas. Kemudian yang keenam, A pangkat M log B pangkat N sama dengan, nah ini sesuai sifat yang pertama, di pertemuan pertama dulu, maka kita bisa menuliskan N per M A log B ya. Itu nomor 7. A log B dikali B log C dikali C log D sama dengan A log D di sini ya. Kalau misalkan di sini ada yang sama, nah kita langsung lihat saja depan sama belakangnya. Langsung A log D ya. Kemudian yang nomor 8. Nah, di sini ada A pangkat A log B. Maka langsung kita sama dengan kan B saja yang ini. A pangkat A log B sama dengannya. Ambil numerusnya yang ini ya. Kemudian yang 9, A log B bisa kita ubah lagi menjadi bentuk 1 per B log A. Jadi dibalik antara basis dengan numerusnya. Kalau dibalik berarti menjadi 1 per ya. Kemudian nomor 10, nah di sini ada A log B per C sama dengan negatif A log C per B ya. Jadi numerusnya ini dibalik, maka di sini harus kita tambahkan negatif.
Kemudian yang 11 ada A pangkat M log B pangkat M sama dengan A log B. Jadi di sini kalau misalkan basisnya dipangkatin, kemudian numerusnya ada pangkatnya dan pangkatnya sama, maka kita langsung bisa tuliskan saja A log B numerusnya dengan basisnya ya. Nah, kita langsung ke contoh saja. Misalkan, sederhanakanlah. Yang pertama, log 5 ditambah log 2. Maka kita bisa jawab log 5 ditambah log 2. Kita langsung lihat saja sifat. Di sini, oh ini penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti kita bisa langsung saja kalikan sama dengan log 5 kali 2. Maka ini sama dengan, nah di sini kan gunakan sifat 3 ya. Sama dengan log 10. Log 10 itu 1 karena di sini kalau tidak memiliki basis berarti ini log 10 ya, basisnya 10. Oke, kemudian yang B, 2 log 16 dikurang 2 log 4. Nah, di sini kita amati, kita jawab, amati bentuknya. Kita lihat lagi ke sifat-sifat. Oh, pengurangan. Berarti kita gunakan sifat keberapa? Nah, ini kita gunakan sifat ke-4, yaitu dibagi. Berarti 16 dibagi 4. Maka hasilnya sama dengan 2 log 2 pangkat 2. Karena 16 dibagi 4 itu sama dengan 4. Nah, 4-nya kita rubah ke dalam basis 2. Karena di sini basisnya 2 ya. Oke, maka numerusnya harus kita rubah ke dalam basis 2. Maka di sini kita tulis 2 log 2 sama dengan hasilnya 2. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya. Nah, yang ketiga ada 2 log 2 per 3 ditambah 2 log 81 per 4 dikurang 2 log 3 per 4. Nah, di sini ada penjumlahan, ada pengurangan. Berarti yang harus kita lakukan adalah jawab. Nah, di sini pertama kita rubah dulu bentuknya. Yang di sini ada basisnya 2. Berarti dirubah dulu ke dalam bentuk pangkat. Nah, 2 log 2 per 3 pangkat 2 ya. Jadi 2-nya kita kebelakangin. Kalau ada 2 di depan berarti kita rubah ke belakang kan. Nah, setelah ini berarti kita gunakan sifat yang ketiga dan sifat yang keempat. Yang satu kita kalikan dan yang satu kita kurangkan. Oke, berarti bentuknya bisa kita rubah seperti ini. Nah, berarti jadi 2 log 2 per 3 kuadrat ya, atau pangkat 2 dikali 81 per 8. Nah, yang ini karena dikurang berarti dibagi ya. Dibagi 3 per 4 pangkat 2. Bu, apakah enggak yang ini aja dibagi ini kemudian dikali ini? Sama saja kan bentuknya. Kalau yang 81 per 8 dibagi 3 per 4 kuadrat, terus kemudian dikalikan ini sama saja bentuknya seperti ini ya. Maka, nah di sini sifat 3 dan sifat 4 kita langsung bisa rubah, berarti ini menjadi 4 per 9 dikali 81 per 8. Nah, ini karena pembagian berarti sama aja dengan perkalian dibalik ya. Berarti dikali karena ini 9 per 16, maka di sini kita tulis 16 per 9. Langsung di sini kita sederhanakan. Ada yang bisa kita coret-coret? Boleh. Nah, ini 81 sama 9 sama 9 bisa kita hilangkan. Maka hasilnya jadi 2 log 8. Ya, di sini. Nah, ini 4. Ini 8 kita coret, berarti di sini 2, ini 16. Sama 2 dicoret jadi 8. Ya, 2 log 8. Nah, 8-nya kita rubah ke dalam bentuk basis 2. Ya, berarti 2 pangkat 3, maka kita tulis 3. 2 log 2 hasilnya 3. Oke, nah paham sampai sini? Kita lanjutkan ke contoh berikutnya.
Nah, yang D sekarang ada 25, 5 log 7 dikali, nah 2, 8 log 27 dikali akar 5, 5 log 100. Nah, di sini kita lihat, oh ini perkalian. Ya, kalau perkalian berarti kita gunakan yang mana ya? Ada perkalian, kemudian ada pangkat juga. Di sini logaritmanya jadi pangkat. Nah, ini berarti kita amati menggunakan sifat ke-8 ya. Kita rubah dulu bentuknya. Oke, jawab. Di sini kita rubah bentuknya menjadi 5 kuadrat ya. Yang 25 kita sederhanakan karena di sini basisnya 5, maka kita rubah juga di sini basisnya menjadi basis 5. Yang ini 2, maka di sini pun harus 2 karena lihat sifatnya ya. Kalau ini A berarti yang ini pun harus A. Nah, di sini rubah ke dalam 2 pangkat 3, yang ini jadi 3 pangkat 3. Kemudian yang ini akar 5 jadi 5 pangkat setengah. Yang ini 5 log 10 kuadrat. Nah, kemudian di sini kita amati lagi ada berbagai sifat yang akan kita gunakan. Terutama dalam 2 pangkat 3 log 3 pangkat 3 yang ini kita bisa gunakan sifat yang 11 ya. Kita tuliskan langsung A log B saja. Nah, untuk yang ini berarti kita gunakan sifat yang ke berapa? Yang pertama yang pernah kita pelajari ya. Kalau ada pangkat di depan berarti pangkatnya ke belakang kan. Oke, perhatikan pangkatnya ya di sini. Nah, maka di sini 5 pangkatnya hilang karena 2-nya berarti masukkan ke dalam pangkat di sini 7 ya. Jadi 49. Nah, ini jadi kali 2, 2 log 3 di sini kali 5, 5 log 10. Ya, kenapa ini hilang? Karena yang ini setengah, ini 2. Kalau setengah dikalikan ke sini jadi 2 kali setengah kan 1. Ya, jadi hilang. Oke, sekarang bentuknya sudah sama seperti sifat yang ke-8, maka di sini kita lihat A pangkat A log B sama dengan B. Nah, berarti di sini kita bisa langsung tuliskan gunakan sifat ke-8. Berarti kita tuliskan sama dengan 49. Kemudian yang ini sama dengan 3. Yang ini dikali sama dengan 10. Maka langsung kita kalikan saja. 49 kali 3 kali 10 sama dengan 1470. Oke, paham ya sampai sini? Nah, kita lanjut. Ada contoh satu lagi. Nah, sekarang coba. Ada diketahui 2 log 3 sama dengan A dan 2 log 5 sama dengan B. Hitunglah. Yang pertama, 2 log 60. Maka kita bisa jawab. Nah, kita langsung lihat dulu 60 itu bisa kita receh atau bisa kita pecahkan nggak sih menjadi berapa kali berapa kali berapa? Ya, kita ambil bilangan yang paling kecil saja. Karena di sini ada 3, ada 5, berarti kita bisa rubah menjadi 2 log 2 kali 2 kali 3 kali 5. Jadi di sini kita cari faktornya yang bisa menyebabkan menjadi 60. Jadi berapa saja faktornya ya? Kalian cari di sini faktornya. Kemudian setelah itu baru, nah di sini karena perkalian, oke, berarti kita gunakan sifat yang ke berapa? 3 nanti ya. Nah, di sini karena ada 2 yang sama berarti kita bisa kuadratkan. Sama masih tentang perkalian, berarti kita gunakan sifat yang ketiga ya. Di sini perkalian diubah ke dalam bentuk penjumlahan. Maka 2 log 2 kuadrat ditambah 2 log 3 ditambah 2 log 5. Di sini ada keterangan 2 log 3A, 2 log 5B. Maka kita bisa tuliskan di sini 2 ditambah A tambah B. Bisa disederhanakan lagi? Tidak ya, karena yang satu variabel, yang satunya lagi merupakan angka. Berarti ini tetap tulis seperti ini saja. Oke, paham ya? Kemudian kita lanjut ke nomor 2 sekarang. 2 log 0,3. Oh, 0,3 itu berapa ya? Nah, kita tahu bahwa 0,3 itu bisa kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Pecahannya yaitu 3/10. Ya, jawab. Nah, di sini 2 log 0,3 itu sama dengan 2 log
3/10. Nah, 10-nya kita pecahkan lagi atau kita cari faktornya lagi ya. 10 itu 2 kali 5. Maka di sini kita tulis 2 log 3 dikurangi 2 log 2 dikurangi 2 log 5 ya. Atau kalian boleh menuliskan seperti ini. 2 log 3 dikurangi dalam kurung 2 log 2 ditambah 2 log 5. Karena di sininya perkalian, Bu, berarti yang ini harus ditambah dong. Ya, betul. Tapi kalau mau ditambah, di sininya harus kalian pakai kurung, ya. Tapi Ibu di sini udah melepaskan kurungnya, berarti di sini langsung min sama min. Maka kita bisa tuliskan A dikurang 1 kurang B hasilnya. Bagaimana? Sampai di sini ada pertanyaan nggak kira-kira? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, kita lanjut ya. Nah, contoh yang terakhir. Sekarang, jika 9 log 8 sama dengan A, hitunglah 4 log 3. Oke, di sini langkah yang pertama, berarti kita mengubah dulu bentuk 9 log 8 itu menjadi bentuk seperti ini ya, gunakan sifat yang kelima. Ya, di sini berarti M log 8 per M log 9 sama dengan A. Ya, maka setelah itu kemudian kita gunakan apa di sini? Nah, gunakan sifat yang kelima. Nah, di sini tiba-tiba muncul angka 3 dari mana? Oh iya, kan 8 itu 2 pangkat 3. 9 itu 3 pangkat 2. Maka 2-nya kita kedepankan. 3-nya juga kita kedepankan. Maka di sini 3, ini bukan 3 pangkat M ya, tapi 3 M log 2, kemudian 2 M log 3 sama dengan A. Maka setelah ini, nah, M log 2 dibagi M log 3 sama dengan 2A per 3. Ini A dibagi 3/2, maka dibalik ya 2/3. Nah, ini hasilnya M log 2 per M log 3 sama dengan 2A per 3. Nah, sekarang gimana bukan yang akan kita cari 4 log 3? Oke, langsung kita tulis saja. Jadi, 4 log 3 sama dengan kita masih gunakan sifat yang kelima, M log 3 per M log 2 kuadrat. Karena di sini ada muncul log 2 sama log 3. Maka kita bisa tuliskan M log 3 per 2 M log 2. Karena di sini M log 3, M log 2-nya itu sama dengan ini, berarti dibalik ya. Nah, jadi 1/2 dari sini dikali 3/2A. Jadi yang ini hasilnya kita balik, karena di atas itu M log 2 per M log 3, dan di bawah M log 3 per M log 2, maka kita balik saja hasilnya jadi 3/2A sama dengan 3/4A. Baik, sampai di sini. Kira-kira ada pertanyaan? Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, Ibu akhiri video pembelajaran kali ini. Semoga apa yang kita pelajari dapat bermanfaat dengan baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.